nisan-nisan untuk keluarga, mulai dari bapaknya ayah ibu saya, kakek nenek lah ya. Ini kakek, nenek, ini kakek. Ini tuh adiknya ibu, memang berarti ya. Ini kakaknya ibu, dua, memanggilnya dua. Nah jadi makam-makam keluarga sejak tahun lalu kita kasih tanda lah ya, kita restorasi, kasih tanda supaya anak cucu keluarga kalau mau ziarah tuh nggak bingung. Ini aja udah bingung nih, ini udah bingung. Kita tanya kapan lahirnya, kapan meninggalnya, nggak ada yang tahu nih. Jadi namanya begini aja nih, lahir di Subang, nah, meninggal di Subang, tanggal lahirnya nggak ada, tanggal wafatnya nggak ada, sama nih kakek nenek. Kalau ini masih dapat nih karena masih ada anaknya, masih punya kakak, KTP masih ada. Ini mudah-mudahan nih jadi pengingat anak cucu untuk ziarah ke para makam keluarga, juga pengingat bagi kita yang masih hidup ya, karena kita kan pada waktunya juga akan kembali. Oke, mudah-mudahan perjalanan hari ini kita lancar sampai tujuan. Sampai di desa Bojong Asih. Nah, jadi desa ini tuh punya sejarah sendiri nih. Dulu waktu saya kecil tuh suka ikut di rumah warga ini. Ngomong kambing. Nah, aslinya saya tuh tukang ngomong kambing. Ngerti yang ngomong kambing nggak? Ngomong kambing tuh kayak menggembala kambing. Jadi watar lawanku labur awam ini juragan. Kambingnya banyak, sawahnya banyak, kebunnya banyak. Nah, saya kebagian tukang ngangon kambing ya. Jadi upahnya tuh buat jajan ya, buat sekolah. Nah, jadi gitu. Jadi nyambung silaturahim. Misi udah selesai. Hari ini kita balik ke arah Pasenan. Oke, terima kasih. Sebagai generasi-penerusnya atau anak cucunya, kerabat dan keluarga, sebuah kisah yang mungkin saudara-saudara itu tidak tahu. Almarhum Bapak Caslim ini, kakek saya, dia ibadahnya paling tekun, dan dia kalaunya beribadah seharian kerja mulai jam 4 dia udah berhenti istirahat, sholat asar, itu nggak turun dari tempatnya, sampai sholat maghrib, sholat isya, dan nanti baru turun dari tempat. Sholatnya itu sekitar jam 9 atau jam 10 baru dia turun. Itu kakek saya tuh. Nah itu bertahun-tahun dia kalau wiridan itu saya lupa, entah itu satu batu itu
nilainya itu 10.000 apa 1.000 dulu itu ya. Jadi dikumpulin itu batunya 1000 apa? 1.000 syahadat namanya, 1.000 Allah Allah gitu. Terus subhanallah, ya kalimat-kalimat Allah lah artinya begitu. Nah itu dia menggunakan lidi dan batu. Bahkan itu kalau sekarang ada karung yang beras yang 25 itu ya setengahnya lebih lah. Tapi kalau dicampur sama lidinya itu bisa penuh itu. Karena lidinya juga banyak, diikat itu 100 satu ikat. Itu kisah kakek. Kakek sebenarnya orang sakti. Sakti Mandraguna. Orang sakti. Dia orang disegani di kampungnya, orang disegani. Enggak, dari cerita yang batu sama lidi itu sekarang batunya kemana? Nah, batunya itu sebelum dia waktu masih hidupnya, dia berpesan sama anak-anaknya, ini batu kalau nanti saya meninggal tolong ikut dikuburkan. Mudah-mudahan jadi saksi saya nanti di yaumil akhir. Nah, ya, ya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh pinter juga ya. Iya. Jadi saksinya itu batu tempat Ya. zikirnya Kan dia. kalau kita adalah landasan di agama, kenapa harus wirid itu pakai jari tangan? Iya, iya, iya. Nah, Biar tangannya jadi saksi. Itu kan nanti jadi saksi. Iya, iya. Nah, Ya, ya. nah, itu kakek itu ya pakai tasbih juga, tapi dalam jumlah yang tertentu sama kakek itu ada nilainya satu batu itu. Jadi satu batu bisa 1000 sholawat, gitu ya. 1000 zikir, 1000 zikir dikumpulin, bertahun-tahun, dimasukin di karung. Lalu batu-batu lidi. itulah, batu-batu dan lidi itulah yang diikut dikuburkan. Iya. Jadi ikut dikuburkan. Iya. Karena pesannya dia. Oh, ya. Karena pesannya beliau itu gitu. Jadi waktu masih hidupnya, tolong ini batu nanti kalau saya meninggal tolong ikut dikuburkan. Iya, iya. Mudah-mudahan jadi saksi saya di akhirat nanti. Amin, amin. Nah, ini cerita batu dan lidi nih yang saya nggak tahu. Kalau Kang Kodim tahu nggak? Nggak tahu. Oh, Kang Kodim tahu nih dia. Jadi waktu beliau meninggal tuh saya masih kecil, jadi saya nggak begitu ini ya, nggak pernah diajak ngobrol mungkin dari kayak gitu-gitu. Tapi kalau kakak-kakak saya yang tua nih, Kang Ihsan paling tua, Kang Kodim, dia menyaksikan memang kakek ini zaman hidupnya dia kalau zikir, baca sholawat, baca tasbih, dia medianya salah satunya batu atau lidi. Yang wasiat beliau pada saat beliau meninggal pengen batu, lidi, media zikir beliau itu diikut dikuburkan. Kenapa? Katanya pengen jadi wasilah saksi bahwa dia berzikir melalui media batu itu. Sama dengan tasbih lah sebenarnya. Iya, sama dengan tasbih. Itu kan sebenarnya alat hitung orang zaman dulu menghitung zikir, sholawat sudah berapa kali begitu ya Kang? Iya. Nah cerita ini mudah-mudahan menginspirasi yang masih hidup. Dan mudah-mudahan kita doakan kakek kita Taslim bin Pulan mendapatkan rahmat dari Allah akibat tadi amal ibadahnya tadi yang ditemani batu dan lidi tempat zikirnya. Amin. Ya orangnya baik, dermawan sama orang, saling membantu. Ya, ya, ya. Kakek itu orangnya, bahkan dia kan ya makanya saya bilang saya orang sakti itu dalam hal segalanya, baik dia dari ilmu spiritual juga punya dia kan. Ya, ya. Nah jadi kalau bicara sakti dari keluarga kita, Kang Ihsan nurun dia nih punya ilmu yang kita nggak ngerti dia. Sakti juga nih. Oke. Mudah-mudahan kan keluarga kita itu Allah berikan petunjuk. Amin, amin. Kan kita belajar dari apa kakek yang dulu pernah dia lakukan. Bahkan kakek itu bisa bertahun-tahun makan daun-daunan tuh. Nah, itu yang kita nggak ngerti tuh. Jadi kakek itu kalau ya nggak tahu, saya juga kalau ditanya kenapa harus makan daunan, udah malas makan nasi. Itu kan satu daun-daunan itu, terus yang kedua itu ketan. Ya. Kalau ilmu modern tuh kakek menghindari karbo, Ya. menghindari karbohidrat ya.
Jadi makan makanan alternatif. Nah, itu kan sekarang di ilmu-ilmu gizi, ilmu kesehatan diajarin tuh. Karena karbo itu kalau kata istri saya sih yang ikut kelas-kelas begitu, bikin cepat lapar katanya. Nah, begitu kita beralih mengurangi karbo, ternyata memang betul. Sekali makan tuh, makan jam 9 aja bertahan tuh. Jam 12 belum lapar tuh. Jam 12, jam 1. Bahkan kita kadang makan tuh karena kebiasaan, jamnya makan nih, padahal belum lapar. Nah, itu orang zaman dulu, tapi nggak kayak gitu penjelasannya, tapi orang dulu melakukannya gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya proyek restorasi makam orang tua kami, kakek kami, Taslim bin Pulan, telah rampung. Mudah-mudahan ini mempermudah anak cucu untuk berziarah ke makam beliau, dan mudah-mudahan perbaikan makam dan tadi doa-doa dari anak dan cucu-cucu terutama diterima Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada beliau rahmatnya. Amin ya Allah. Ampuni mereka dosa-dosa mereka, lapangkan kubur mereka ya Allah. Kasih mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami anak cucunya hingga menjadi besar seperti ini, dan kabulkan doakan mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh, yang baik, yang mengalirkan doa-doanya sampai di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga terdapat makam keluarga. Kakek tadi sudah direstorasi dan ini adalah makam kedua orang tua kami yang udah kami restorasi tahun lalu ya. Ini makam almarhum Ibu Juwariah bin Taslim. Kalau tadi kakek berarti orang tuanya dari Ibu Juwariah. Udah kami restorasi setahun yang lalu. Dan sebelah sini ini adalah makam almarhum Bapak Marta bin Lempang. Allahu yarhamhuma. Mudah-mudahan Allah mengasihi keduanya, mengampuni keduanya, melapangkan kuburnya, mengalirkan doa-doanya dari anak-anak solehnya, sehingga rahmat dan ampunan sampai kepada alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah tempatkan pada jannatun naim, jannatun firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian proyek restorasi makam, memuliakan makam orang-orang tua kami. Mudah-mudahan mempermudah kami anak cucu untuk berziarah dan memudahkan kami untuk berzikir mengingat kematian. Bismillah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.